Assalamualaikum Sobat Melalak Binus TV. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Amin. Ya, masih seputar liburan Nadia dan Bang Farid melalak di ibu kota. Di episode liburan kali ini, tim melalak beranjak dari ibu kota Jakarta menuju Yogyakarta. Eits, sebelum berangkat, kami semua menyempatkan singgah ke Tugu Monas. Gasa rasanya kalau liburan ke ibu kota nggak main ke Monas ya. Tapi sayang banget nih Sobat Melalak, gerbang Monas belum dibuka untuk umum karena dampak pembatasan pandemi dan revitalisasi kawasan Tugu Monas. Jadinya kami singgah saja sejenak di masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Sebelum berangkat, kami pun makan siang di rumah makan khas Sunda. Setelah itu, rombongan pun bersiap dan bermalam di penginapan yang telah disiapkan. Untuk cewek-cewek, nginap dulu semalaman di Villa All-in Lembang, Bandung. Sedangkan Bang Farid dan rombongan cowok lainnya langsung ke Yogyakarta.
Begitu tiba di Provinsi Yogyakarta, Bang Farid langsung menyambangi rumah Pak D dan Bude kami yang ada di Kabupaten Bantul. Setiba di Jogja, rombongan Bang Farid menyambangi Akademi Militer yang ada di Magelang. Wah, rezeki tidak dapat ditolak ya, karena pada saat bersamaan ada parade drum band Taruna Akmil keliling kota Magelang. Ratusan taruna Akademi Militer tingkat 1 Koptar tahun pendidikan 2020-2021 melaksanakan kirap dalam rangka memperkenalkan diri sebagai warga baru kota Magelang. Perkenalan tersebut diiringi marching band Gerendang Suling Canka Lokananta. Kirap dimulai dari Jalan Ahmad Yani, kemudian menuju ke Jalan Pemuda, dan berakhir di Komplek Kesatriaan Akmil. Acara Kulon Nuwun tersebut sudah kali kedua dilaksanakan setelah tahun lalu digelar sebagai upacara menjadi warga baru Sobat Melalak. Selain diharapkan akan menjadi tradisi tahunan, kegiatan ini juga akan menjadi hiburan baru bagi masyarakat, bukan hanya bagi orang tua, namun untuk remaja dan anak-anak. Masyarakat pun ikut antusias menunggu dan menyaksikan iringan parade para calon abdi negara tersebut. Oh ya, sedikit cerita tentang drum band Canka Lokananta dan Saksikmil Akmil nih Sobat Melalak. Drum band Canka Lokananta terdiri dari 182 genderang, seluring, dan trompet, diawaki oleh taruna-taruni yang merupakan bagian Korp Taruna Akmil. Kata-kata satuan Korp Taruna ini berasal dari bahasa Sangsekerta yang mengandung arti suara merdu dari surga. Maka tak heran kalau perpaduan alat dan suara yang dikeluarkan terdengar merdu di telinga. Kedua organisasi memiliki semua persyaratan musik resmi Akademi Militer, termasuk upacara dan defile militer, patriotik, konser publik, acara olahraga, dan siaran radio dan televisi, serta kegiatan sosial untuk Korps Taruna Akmil, alumni Akademi, dan seluruh komunitas Magelang, sekaligus tampil di semua event nasional yang melibatkan TNI sebagai satuan drum band militer Akademi TNI yang tertua. Widih, seru banget ya Sobat Melalak. Nah, hari berikutnya, Nadia dan rombongan pun tiba. Pak D dan Bude mengajak kami sarapan di Puncak Bibis Bantul. Puncak Bibis di Bantul merupakan salah satu tempat nongkrong yang asik di sore hingga malam hari. Oh ya, di Bantul ini kami juga menjumpai sepupu kami yakni Mas Imam dan Kak Balkis. Ada juga kakek nenek kami yang sudah datang dari Pulau Jawa sekitar 2 bulan lalu. Wah, liburan Melalak kali ini semakin seru karena semakin ramai. Baiklah, kami fokus untuk istirahat, karena keesokan harinya kami mau melalak ke Borobudur. Yeay! Aku sudah tidak sabar nih ingin foto selfie di sana. Mau menunjukkan pada ayah dan mama bahwa kami sudah pernah menginjakan kaki ke Candi Borobudur. Sekilas tentang Candi Borobudur, sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Jogja. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar, yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia.
Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha yang tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan sikap tangan memutar roda Dharma. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha. Tidak hanya itu, Borobudur juga berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam. Selain itu, Borobudur memiliki 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kamadhatu atau ranah hawa nafsu, Rupadhatu atau ranah berwujud, dan Arupadhatu atau ranah yang tidak berwujud. Dalam perjalanannya, para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong terukir pada dinding dan pagar langkan. Menurut bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahkannya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh P.U. Sindok. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian, situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Terlihat setiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Pada 11 Februari 2022 lalu, pemerintah meresmikan status Candi Borobudur kembali sebagai tempat peribadatan umat Buddhis di Indonesia dan dunia. Sayangnya, ketika kami datang ke sini, hanya boleh main di pelataran candi saja, atau tidak diperbolehkan naik ke atas akibat kontroversi biaya naik ke Candi Borobudur yang diwacanakan sebesar Rp750.000 untuk wisatawan lokal. Bersyukur Bang Hafiz, Bang Imam, dan Bang Fatur sudah berkeliling di atas candi ini pada tahun 2012 lalu. Seperti ini nih penampakan mereka 10 tahun yang lalu. Lucu ya? Waktu itu Farhan masih bayi dan digendong. Gak ingat kalau dia juga main ke candi ini. Ups. Mari kita lanjut. Kalau sudah sampai ke Jogja, nggak lengkap rasanya kalau nggak ke Malioboro ya. Malioboro sendiri adalah nama salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Secara keseluruhan terdiri atas Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo. Jalan ini merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Tidak hanya itu, jalan ini juga menghubungkan Tugu Yogyakarta hingga menjelang Komplek Keraton Yogyakarta. Jalan ini juga berakhir di Pasar Beringharjo yang berada di sebelah sisi timur. Dari titik ini, nama jalan berubah menjadi Jalan Ahmad Yani. Di sini, terdapat bekas kediaman Gubernur Hindia Belanda di sisi barat dan Benteng Friedeburg di sisi timur. Pada tanggal 20 Desember 2019, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, nama 2 ruas Jalan Malioboro dikembalikan ke nama aslinya, yaitu Jalan Pangeran Mangkubumi menjadi Jalan Margo Utomo dan Jalan Jenderal Ahmad Yani Margo Mulyo. Terdapat beberapa objek bersejarah di kawasan 3 jalan ini, antara lain Tugu Yogyakarta, Stasiun Tugu, Gedung Agung, Pasar Beringharjo, Benteng Friedeburg, dan Monumen Serangan Umum 1 Maret. Jalan Malioboro terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja seperti gudeg dan lainnya.
Jalanan ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik, melukis, happening art, pantomim, dan lain sebagainya. Saat ini Jalan Malioboro tampak lebih lebar karena tempat parkir yang ada di pinggir jalan sudah dipindahkan ke kawasan parkir Abu Bakar Ali dan menjadikan Jalan Malioboro sebagai jalan semi pedestrian. Bukan tanpa alasan kalau Malioboro sering menjadi setting film maupun FTV. Pasalnya, tempat ini memang benar-benar terasa Jogjanya. Pengunjung bisa menelusuri sepanjang jalan Malioboro yang padat dengan menemukan berbagai jenis oleh-oleh karya seniman lokal dan jajanan yang enak. Tempat wisata di Jogja populer seperti Malioboro ini bisa dijangkau dengan jalan kaki beberapa menit dari stasiun. Kawasan ini juga dipercantik dengan bangku-bangku panjang, lampu jalan, dan spot foto yang ciamik. Wisata Yogyakarta yang gak kalah menarik lainnya ada di Alun-Alun Kidul. Lokasinya juga tidak jauh dari Malioboro. Nah, tempat ini menampilkan halaman belakang Kesultanan Yogyakarta. Di sini juga terdapat pohon beringin kembar yang legendaris dan tradisi masangin atau melewati pohon beringin. Konon katanya, jika seseorang mampu melewati pohon tersebut, keinginannya akan tercapai. Bagi wisatawan yang penasaran, bisa banget nih coba tradisi tersebut. Karena tradisi ini sudah melekat di masyarakat dan para wisatawan, maka tak heran banyak dijumpai penjajah penutup mata di sekitar alun-alun Yogyakarta. Tidak hanya itu, lokasi ini juga menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk bersantai di akhir pekan. Tidak puas menjelajah di alun-alun Jogja, kami melanjutkan langkah untuk berpetualang ke Museum Benteng Friedeburg. Museum Benteng Friedeburg merupakan benteng bekas penjara bagi para pejuang tanah air yang kini dialihfungsikan sebagai museum. Cukup membayar uang masuk sebesar Rp3.000, wisatawan bisa melihat bagaimana bangunan bersejarah peninggalan zaman kolonial ini, sekaligus bersuah foto di beberapa spot foto kekinian yang keren banget. Lokasinya yang berdekatan dengan Malioboro dan alun-alun Yogyakarta membuat wisatawan tertarik untuk mengeksplor wisata Jogja yang tidak hanya indah, namun syarat akan makna dan nilai sejarah.
bisa menikmati wisata Malioboro pada siang hari, pada malam harinya, kami disuguhkan dengan pemandangan malam yang begitu indah. Ya, nuansa malam di sepanjang jalan Malioboro memang mengesankan. Tempat ini sangat direkomendasikan untuk para pengunjung yang ingin berburu kuliner atau souvenir khas Jogja. Nongkrong di titik 0 km juga asik loh. Persimpangan titik 0 km terletak di depan alun-alun utara. Jika beruntung, pengunjung bisa menyaksikan hiburan budaya berupa atraksi yang bisa menambah suasana meriah di salah satu wisata di Jalan Malioboro ini. Kalau sudah seperti ini, sayang sekali rasanya kalau tidak diabadikan dengan foto ya. Ini akan sangat spesial buat pengunjung yang ingin mengabadikan momen tersebut melalui foto yang estetik. Terlebih pada malam hari, lampu-lampu LED dan kendaraan akan membuat hasil tangkapan foto kamu lebih menarik. Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan ke puncak para layang Parangtritis. Namun di pagi hari, rombongan Bang Farid sudah balik ke Jakarta. Karena keesokan harinya mereka harus balik ke Banda Aceh, jadi harus jalan pagi untuk mengejar jadwal keberangkatan pesawat sore harinya. Nah, di puncak Parangtritis ini, bagi pencinta olahraga para layang, tentu sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Ya, Watu Gupit Parangtritis atau yang lebih dikenal dengan Bukit Paralayang Watu Gupit adalah salah satu spot para layang terbaik Yogyakarta yang berlokasi di Parangtritis. Meski berdekatan dengan pantai Parangtritis Bantul, tetapi secara geografis, Watu Gupit terletak di Gunung Kidul, tepatnya di area hutan Geri Cahyo, Purwosari, Gunung Kidul. Lokasinya mudah dijangkau. Dari pantai Parangtritis, arahkan kendaraan kamu ke timur dan menuju Jalan Panggang. Setelah bertemu pertigaan, belok kanan, naik bukit, dan kamu akan sampai. Lokasi wisata adrenalin ini buka pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi yang hanya ingin menikmati keindahan pemandangan di atas bukit, cukup membayar tiket Rp10.000 per orang. Namun untuk naik para layang harus menyiapkan minimal Rp300.000 sekali terbang. Pengalaman terbang dari atas Watu Gupit jelas tak terlupakan. Sebab kamu bisa terbang sembari menikmati indahnya pantai Parangtritis dan birunya Samudra India yang luas, perbukitan Bantul yang hijau nan asri, serta gumuk pasir Parangtritis yang menawan. Tidak perlu takut untuk terbang, karena bagi Anda yang pemula akan didampingi oleh seorang guide atau pendamping yang sudah ahli di bidangnya. Bukit ini sangat strategis karena berada di ketinggian sekitar 500 dari permukaan laut dan tepat berada di depan pantai Parangtritis. Destinasi ini kini dikelola dengan konsep wisata berbasis masyarakat yang bisa dinikmati siapa saja dengan harga bersahabat. Di sekitar lereng perbukitan terdapat sejumlah kantin maupun warung yang menyediakan sejumlah tempat untuk bersantai maupun berfoto. Harganya pun murah banget. Cukup bayar Rp10.000 atau Rp5.000, wisatawan bisa masuk ke sini. Waktu paling cocok untuk datang ke Bukit Paralayang ini adalah saat sore hari untuk menikmati matahari tenggelam dari puncak.
pikir kami nongkrong deh di Sungai Bantul. Eits, ini Sungai Bantul loh, bukan Sungai Are. Tak banyak kami ceritakan dari lokasi ini, karena di sekitar sungai ini kami hanya ingin bermain bersama. Sebelum besok balik ke Jakarta, dan lusanya harus balik ke Medan karena jadwal masuk sekolah. Sebelum pulang, Nadia dan Bang Farid menyempatkan foto di depan kampus UGM. Ya, Universitas Gadjah Mada ini juga salah satu kampus tempat orang tua kami mengenyam pendidikan. Saatnya pulang. Kami pamitan ke Pak D dan Bu D, Kak Balkis dan Mas Imam juga menitipkan kakek nenek sementara waktu untuk tinggal di sana. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, aku sedikit gelisah karena ingin segera bertemu orang tua kami yang sudah menunggu di Kuala Namu, Medan. Semoga tahun depan bisa main kesini lagi bareng Mama dan Ayah ya. Terima kasih kepada Papa Mama Aulia, Kak Ayu dan Kak Ayah yang sudah banyak menemani Melala keliling Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Pesawat kami pun segera boarding. Setiba di Kuala Namu, Mama langsung memelukku dan tak tertahankan oleh rindu. Demikian episode Melala kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe akun BNews TV, lalu like dan share liputan Melala kali ini. Di episode mendatang lainnya, Melalak masih ke tempat-tempat yang tergolong murah dan meriah, namun tetap enak untuk dikunjungi. Sampai ketemu di episode mendatang. Wassalamualaikum, salam jalan-jalan. BNews TV.